yang 4, ada yang 5. Nanti kalian bisa lihat di situ rasanya berbeda. Diingat-ingat aja. Jadi gini, saya cuma ingin mau kasih tahu, minum kopi itu nggak ribet kok. Minum kopi itu gampang banget. Pada dasarnya lidah kita itu sudah punya sensor. Yang kiri kanan itu adalah asam, yang ujung manis, yang belakang pahit. Jadi kalian tinggal ngecek aja di situ nanti. Kalau rasanya asam di kiri kanan sudah bisa dipastikan 80-95% itu adalah Arabica. Dan nanti kalau masalah manis dan seterusnya itu tinggal seleranya kalian mau seperti apa. Makanya ini yang pertama, ini biasanya body, rasanya lebih tebal. Rasanya lebih tebal, rasanya lebih strong. Itu yang di awal-awal seduhan itu biasanya ini. Jadi dirasain aja di lidah itu dia cenderung ke arah mana, kiri kanan, belakang atau ujung. Kamu ujung. Kamu? Mas Andi apa? Ingat ya, rasanya diingat-ingat aja, belakang. rasanya dipertahankan rasanya. Ini untuk yang kedua. Boleh silakan. Aku lebih pasang kalau Paracetamol. iya kayak paracetamol. Semua ingat-ingat, dibedakan rasanya sama yang pertama tadi, yang kedua ini seperti apa. Apa dik? Rasanya apa? Saya bodinya turun. Bodinya turun. Oke. Oke. Kamu rasanya apa? Masih paracetamol atau sudah beda? Asam-asam ya? Kiri kanan berarti? Biasanya yang seduhan kedua ini rasanya lebih condong ke asam. Asalnya lebih condong ke asam. Ya. Oh, oke. Biasanya kita kalau ke kedai banyak yang tanya, Mas kopi yang nggak asam apa, Mas kopi yang manis apa, Mas kopi yang bodinya tebal apa. Cara mainnya adalah di cara seduh. Kayaknya tinggal main di acara seduhnya nanti. Yang saya terapkan di sini adalah bagaimana kalian menyeduh kopi benar, baik, bagus itu relatif. Semua orang tuh cara seduhnya beda-beda. Tapi pada dasarnya basic seduh adalah seperti ini. Basicnya seperti ini. Jadi kalian harus tahu dulu kalau seduhan pertama itu rasanya seperti apa, seduhan kedua seperti apa. Karena belum tentu juga ada orang yang suka bodinya tebal, ada orang yang suka, Mas saya minta asin dong, saya minta sweetnessnya dinaikin. Ya sebenarnya barista tergantung biji kopinya. Kebetulan saya bawa biji kopi juga yang natural, yang notabene rasanya bisa diatur, rasanya bisa dinikmati untuk semua orang. Ingat-ingat ya, yang kedua sama yang pertama comparingnya dibedain. Rasanya yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa. Ini yang ketiga. Gak usah banyak-banyak supaya rasanya, yang penting semua rongga mulut kalian terpenuhi oleh aroma kopi dan rasa kopi. Biasanya kopi-kopi yang disebut dengan metode V60 itu adalah kopi-kopi yang cenderungnya medium. Medium itu roastingan yang kita pertahankan adalah tidak pahit. Karena kalau robusta itu pasti akan warnanya lebih gelap. Warnanya lebih gelap, dan Arabica pasti dia akan lebih terang. Rasanya, kenapa kok saya milihnya robusta, Mas minta robustanya yang kenapa rata-rata dengan robusta itu pasti lebih gelap. Kebanyakan orang-orang yang minum kopi robusta itu biasanya dia kayak tadi, ada yang minta pakai susu kental manis, minta pakai gula dan lain-lain. Jadi untuk meningkatkan rasa kafein, meningkatkan rasa kopinya lebih baik emang
di Robusta. Tapi perlu diingat bahwa Robusta dan Arabica itu kandungan asam dan kafeinnya lebih tinggi di Robustanya. Itulah kenapa kopi kapal api, Nescafe dan lain-lain itu kita kalau minum pasti tingkat kafeinnya tinggi. Dan biasanya di petani di pasaran kopi-kopi Robusta itu harganya lebih murah. Kopi-kopi Robusta itu cenderungnya di bawah 1000 mdpl. Yang notabene Jawa Timur, Jawa Tengah nih untuk sementara ini Temanggung masih kualitas kopi Robustanya yang terbaik. Jadi kita kalau mau ngomongin kopi-kopi Robusta, lihat aja dari mana asalnya. Dari Temanggung. Kebanyakan petani-petani yang prosesor dari Temanggung itu dia sudah bagus. Kemuning ini saya lihat bagus. Ini kadar defeknya itu di bawah 10%. Karena bisa dilihat sortasinya sangat maksimal sekali. Saya berharap semua nanti beansnya dia seperti ini. Karena jangan sampai mentang-mentang ini mau kita presentasikan seperti ini, dia kopinya bagus banget. Tapi begitu kita pesen 1 ton, tidak jadi seperti ini. Hati-hati. Jadi Pak minta kadar defeknya yang seperti kemarin. Ini bagus banget, bagus banget. Secara ukuran, secara grade bagus banget. Karena dilihat juga. Saya roasting. Ini kemarin saya roasting. Saya pakai suhu di 190 di 18 menit. Biasanya kalau kopi yang panennya tidak bagus, nanti kita bisa melihat hitam ada yang coklat, terus hitam ada yang putih. Itu biasanya gitu. Saya berharap si teman-teman kan mau fokus di sini nih, mau fokus di sini. Saya cuma minta sama kalian bahwa harus mendapatkan kopi yang seperti ini. Jangan sampai kita sudah presentasi seperti ini sudah dinikmatin banyak orang, ternyata rasanya beda sama yang ini. Karena jujur aja saya lihat beansnya bagus. Ini saya bisa jamin ini defeknya. Defek itu kerusakan. Kerusakan itu di bawah 10%. Kerusakan di bawah 10% itu kalau di pasaran harganya bisa tinggi. Dan profilingnya sama. Kadar airnya juga sama semua. Saya bisa jamin bahwa dia petiknya bareng. Bukan petani yang petik tahun kemarin sama tahun sekarang dijadiin satu, enggak. Itu semua bisa dilihat kalau sudah di roasting. Itu semua bisa dilihat kalau sudah di roasting. Yang harus diperhatikan adalah semua teman-teman boleh ambil biji satu. Kalau sudah yang tahu yang bisa membedakan Arabica sama Robusta nggak apa-apa. Ini untuk teman-teman yang belum tahu. Oke, jangan dipecah dulu, jangan dipecah. Dicari yang paling bagus, lalu taruh di atas meja. Taruh di atas meja, lihat. Yang diambil pertama tadi itu adalah kopi Robusta. Yang diambil kedua adalah kopi Arabica. Pertama kalau kita mau ngecek kopi itu pertama dari visual. Dari visualnya dulu. Setelah itu aroma, ketiga adalah rasa. Oke, sudah bisa bedain Robusta sama Arabica. Jangan bedain warna ya. Yang kita cek adalah bentuknya. Robusta seperti apa kalau Robusta? Kita kayak lebih gede terus lebih bulat, tapi kalau yang Arabica itu kayak gepeng. Oke, ya. Cara paling mudah adalah gini. Kalau kalian ngelihat kopi bentuknya kayak telur itu pasti Robusta. Tapi kalau kalian ngelihat kopi bentuknya kayak sabun mandi yang balok, yang Kif atau Look dan lain-lain, itu pasti Arabica. Rata-rata seperti itu. Bisa dilihat bentuknya hampir sama seperti itu. Dan Robusta itu biasanya kayak telur, bulatnya kayak telur. Cempung, punggungnya tinggi. Oke ya. Wanginya juga lebih kuat. Iya. Robusta. Wah. Sekarang dipecah tengahnya. Yang Robusta dulu. Nah, Yes. Crunchy banget. Oke. Udah. Sekarang dicium. Wanginya enak banget. Enak banget. Kuat. Oke. Kalau orang awam mendeteksinya pasti konotasi awalnya adalah kayak kopi kapal api, kayak kopi top kopi, kayak Nescafe dan lain-lain. Karena memang benar, rata-rata perusahaan besar menggunakan kopi Robusta untuk base-nya dia. Makanya kenapa aromanya pasti seperti itu. Robusta Arabica itu sangat berbeda sekali. Untuk Robusta, kita sebagai penyeduh
untuk sangat sedikit sulit untuk mengeksplor kopi robusta karena base-nya dia cuma coklati. Kalau beans-nya tidak terlalu dark, nanti yang keluar woody itu aroma kayunya yang kenceng, makanya lebih kenati. Coklati itu tipis banget, tinggal bagaimana si petani prosesnya. Sudah ya, aromanya sudah tahu ya. Sekarang arabikanya dipecah. Kalau nggak bisa pakai alat boleh, digigit juga bisa. Hebat kamu, Wonder Woman kamu. Agak manis ya? Dari yang robusta sama yang arabica Lebih soft gimana ya? lebih soft. Ya, lebih fruity, lebih manis ya. Iya, manis. Lebih Manis. Ya. Aroma. Harus diingat gini ya. Sebenarnya mau jenis kopinya apapun, asal arabica ya, mau jenis kopinya apapun, kita harus tetap ingat bahwa pada dasarnya biji kopi itu adalah buah, yang dimana di dalam kandungannya itu ada yang namanya glukosa, ada kandungan gulanya, jadi bagaimanapun dia prosesnya, dia tetap akan menyimpan aroma gula. Sudah? Sekarang robustanya digigit. Gak apa-apa, kalian harus ngerasain biar tahu. Oke? Gak apa-apa, kalian harus tahu. Tapi nggak sepahit waktu minum nggak sih? Ya karena cuma sebutir. Oh. Kacang goreng. Oke, sudah? Ingat-ingat rasanya ya. Yang tadi saya bilang lidah itu punya sensor. Sekarang arah rasanya kemana itu? Diingat-ingat aja. Pahit asam. Oke, sudah ya. Enggak sih. Selanjutnya yang arabica. Yang arabica. Nah, ngobrol lagi apa ini? Kasihan teman-teman yang lagi. Oke. Apa? Lebih ke asam. Iya, benar. Asam. Nggak sepahit yang Ya. Kayak pertama. Nah, maksudnya kenapa kok saya harus menyuruh kalian untuk mencoba itu supaya kalian bisa membedakan apa arabica apa robusta. Yang pertama, kalau kita datang ke kedai, itu yang kita lihat adalah visualnya. Pasti kita lihat visualnya. Pertama kalian sudah tahu nih visualnya seperti itu. Oh, yang bentuknya kayak telur berarti robusta. Terus yang bentuknya kayak sabun mandi berarti arabica. Oke. Baru sekarang kita ketis. Kalian mau hari ini mau minum apa? Saya kurang kafein. Oke, kita minumnya robusta nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar duduk nongkrong kayak enak-enakan, kita cenderungnya ke arabica. Nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang tuh kayak gini. Mas, tapi saya nggak suka yang asam ya. Mohon maaf ya. Asamnya kopi itu adalah asam buah. Jadi dia ke sitrus. Arahnya ke sitrus. Jadi kalau ada yang asam lambung dan lain-lain, mohon maaf. Kopinya tidak salah. Yang salah adalah kitanya. Pertama, kita memang dari awal kandungan kafein kita tidak sebanyak orang pada umumnya. Kadar orang itu beda-beda, di dalam ruangan ini kadar kafeinnya berbeda-beda. Yang harus kita tahu adalah kita minum kopi itu kadar kafeinnya kita seperti apa. Kadar kafein kita itu seperti apa. Yang paling enak yang pertama kali yang kalau kita mau nyoba itu adalah yang paling gampang itu kita mainnya di V60. Mas, saya minta yang light. Nanti untuk nextnya kita bisa naikin tuh kafeinnya kita. Biasanya kalau teman-teman langsung drop gitu, asam lambungnya naik, saya bisa pastikan dia pasti minum ice coffee. Ice coffee itu adalah espresso base, di mana yang dia diekstrak dalam 20 gram itu hanya dijadikan 30 sampai 60 mili. Itu rasanya emang nggak karu-karuan. Rasanya emang strong sekali, dan itu biasanya jantungnya kita naik, asam lambungnya kita naik. Orang mengiranya espresso itu kadar kafeinnya tinggi. Padahal kalau secara teori salah. Yang kadar kafeinnya tinggi itu adalah kopi tubruk. Tahu ya kopi tubruk ya? Kopi tubruk itu kopi yang bubuk langsung diseduh dengan air panas. Kenapa kok dia bisa kadar kafeinnya tinggi? Sejak dia diseduh sampai hisapan terakhir, itu kopi terekstraksi terus.
Itulah kenapa kadar kafeinnya tinggi. Makanya kalau mau minum minuman ringan, tetap ingin ngopi tapi ringan, minta aja single shot. Single shot itu kadarnya paling 35 sampai 30 ml, itu masih aman. Untuk americano masih aman. Jadi kita tetap bisa ngopi sebenarnya, semua itu tetap bisa ngopi. Cuman kadar kafeinnya kita saja yang berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu, hindari kopi-kopi. Tadi langsung bisa nyebutin asamnya. Asam dalam kopi arabica itu sebenarnya asam buah, bukan asam asid yang menjadikan kita perutnya jadi gak enak dan lain-lain. Dan biasanya kopi seduhan. Jadi kalau setelah roasting, kopi itu ada yang namanya resting. Resting itu adalah mengeluarkan. Ini sebenarnya belum resting kopi. Makanya kenapa dari tadi saya seduh, dia lebih condong ke smoky dan lebih condong ke, kalau masnya tadi bilang arang, bisa dipastikan memang kopinya belum resting. Saya roastingnya baru sehari. Kalau untuk kopi arabica, kopi robusta itu sangat sulit sekali. Emang harus agak paling enggak 2 kali 24 jam itu baru bagus banget. Dengan kondisi kopi yang harus tetap dibuka ya. Tapi yang penting kiri kanannya aman tanpa aroma lain. Oke. Tadi sudah tahu ya, maksudnya gini teman-teman, apa yang saya bicarakan hari ini adalah bukan hanya sekedar perbincangan seperti ini selesai, tidak. Tapi saya berharap kalian ke depannya tetap mengingat apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Eman-eman dalam artian gini, ngopi itu adalah di Indonesia sendiri, ngopi itu adalah budaya. Tapi yang kita tahu selama ini ngopi hanya sekedar kopi, bubur dicobanya panas, habis itu dinikmati, langsung balik, tidak seperti itu. Kita bisa nyebutin nih, dalam satu beans, kita anggap ini beans ya, beansnya 1. Ini kalau manual brew, itu sebenarnya ada 9 metode. Ada siput, ada press, ada V60, ada Kalita, ada Vietnam Brew, ada Tubruk, dan macam-macam. Itu semua rasanya berbeda-beda kalau kalian nyeduhnya dengan baik dan benar. Dalam artian gini, ini yang saya jelaskan hari ini hanya 1, tapi ini yang paling basic. Makanya kenapa tadi saya nyeduhnya itu 3 kali, supaya kalian tahu dalam satu seduhan aja itu sudah punya 3 rasa yang berbeda. Punya 3 rasa yang berbeda. Jadi kalau kalian pengen, saya hari ini pengen ngombe kopi sing rada strong, seduhan awal dinaikin. Hati-hati sama suhu, harus dilihat dulu beansnya. Kalau beansnya terlalu gelap, kurangin suhunya, suhu air yang mendidih, kurangin itu. Logikanya gini, kalau kita masak wortel itu enak dimasak pas crunchy, ya nggak? Yang pas digigit masih kering. Tapi begitu kalian masaknya agak lumer, ya rasa wortelnya emang enak aja, tapi taste dan sensasinya, wortel itu kan ada manisnya. Kalau kalian masaknya terlalu matang, ya jadi nggak ada rasanya. Jadi hindari, hati-hati sama suhu airnya, sama green size. Kenapa kalian tadi saya suruh ngecek green size? Setiap mesin dengan merek yang berbeda, itu nggak bisa kalian patokannya 5, 6, 4, nggak bisa. Yang paling benar adalah yang harus kalian hafalkan adalah ukuran green size. Ukuran green size yang paling gampang diingat itu adalah gula pasir. Jadi angan-angannya ke sana aja. Karena Mas, saya kemarin pakai nomor 4 di sini kok jadi halus banget ya. Di sana kok jadi kasar banget, nggak bisa. Kalian patokannya nggak bisa sama mesin, patokannya tetap harus sama ukuran green size yang benar. Makanya tadi kenapa harus itu harus diingat. Supaya apa? Supaya balance rasanya kemanapun nanti kalian. Kalau seumpamanya ada teman yang punya kedai atau mau nyeduh sendiri, kalian sudah tahu di situ. Sama hati ukuran air. Saya tadi pakainya 60 sama 600 berarti 1:20-an, 1:20. Green size-nya agak kasar, itu juga hati-hati. Green size yang halus itu pasti rasanya akan pahit. Mau seenak apapun kopi kalian, biji kopi kalian mau seenak apapun, kalau kalian seduh dengan metode V60 tapi green size-nya halus, itu pasti pahit. Itu pasti pahit. Itu makanya nggak bisa, kecuali kalau tubruk ya, kalau tubruk atau Vietnam Brew nggak apa-apa. Kalian boleh nyeduh pakai metode itu. Oke, saya sekarang mau praktek yang